Jadi minyak jelantah itu adalah minyak goreng bekas pakai memasak. Sebagian besar minyak jelantah yang dihasilkan, baik itu dari sektor perumahan dan juga sektor restoran dan hotel, adalah dibuang. Akhirnya mencemari lingkungan perairan. Jadi kami ingin fokus pada pemberian solusi dari bidang hulu, yaitu mengedukasi masyarakat terkait bahaya minyak jelantah bagi lingkungan dan kesehatan, lalu dilanjutkan oleh proses kami di bagian pengumpulan limbah minyak jelantah, dan juga kami akan memberikan reward hadiah kepada masyarakat berupa uang penghasilan tambahan dari minyak jelantah yang sudah dikumpulkan. Sehari saya menggunakan 12 liter. Kadang-kadang kalau kurang minyak saya nambah 4 liter, kadang-kadang 6 liter. Biasanya sih 20 liter. Sekarang bisa turun 12 liter paling. Jumlah penggunaan minyak goreng berbasis sawit di Indonesia di tahun 2020 mencapai 13 juta ton minyak goreng gitu ya, dan minyak jelantah yang dihasilkan menurut riset bisa sampai 7 juta ton minyak jelantah. Sebagian besar masih cenderung dibuang secara sembarangan. Selamat pagi ibu-ibu, semoga semua dalam keadaan sehat. Mungkin ibu-ibu pada masak menggunakan minyak goreng mungkin ya, pasti setiap hari gitu ya. Dan kita melihat nih hasil-hasil minyak jelantahnya gitu ya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1 liter minyak jelantah yang kita buang nih secara sembarangan ternyata akan mencemari 1000 liter perairan yang ada di lingkungan gitu ya. Jadi meskipun jumlah yang dibuang itu terkesan kecil gitu, tapi ternyata dampak bagi lingkungannya sangat besar gitu ya. Jadi saya harapkan kita bekerja bersama-sama untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Caranya sederhana, tinggal mengumpulkan minyak jelantah yang sudah dihasilkan dari proses memasak. Nanti setelah terkumpul dalam jumlah banyak, tim kami di Beli Jelantah akan melakukan proses penjemputan. Nama saya Faris, usia saya 28 tahun. Saya mempunyai background pendidikan di bidang teknik kimia dan teknologi energi terbarukan. Saya sangat tertarik di bidang lingkungan, dan saya melihat sendiri sebagai warga perkotaan bahwa masalah limbah adalah masalah yang sangat besar bagi masyarakat perkotaan. Lalu saya melihat bahwa di rumah saya sendiri, ibu saya memasak banyak menggunakan minyak goreng dan menghasilkan minyak jelantah. Lalu saya berpikir bagaimana memberikan solusi terkait isu masalah lingkungan tata kelola limbah minyak jelantah ini. Waalaikumsalam. Wah, senang banget nih anterin jelantah nih sama ibu-ibu nih. Terus daripada mana nih bisa barengan begini? Habis pada belanja ya. Masya Allah. Terima kasih nih. Nih, harga minyak mahal tapi tetap semangat nih ibu-ibu nih. Nyimpelin jelantah. Nanti saluran pembuangan jadi mampet kan? Ini mau disedekahin apa mau dibayarin nih? Sedekah boleh, biar buat anak-anak, buat anak-anak. buat beli buku. Iya, nanti saya beliin buku ya, Bu. Nih Bu Nita, berapa lama nih? 3 mingguan. 3 mingguan. Masya Allah. Semangat Bu ya.
Kenapa saya mau rumah saya dijadikan tempat pengumpulan jelantah? Karena saya mempunyai tempat di mana untuk mengumpulkan, dan juga saya mempunyai tujuan untuk mengajak masyarakat di sekitar untuk lebih peduli lingkungan agar tidak membuang minyak jelantahnya, dan juga mengedukasi mereka jelantah itu bisa disedekahkan atau bisa menjadi tambah nilai ekonomi. Ini mau nyetor jelantah. Wah, boleh sini aja kumpulin, kita kumpulin. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. Wah, terima kasih. Titipan dari siapa ini? Dari ibu. Masya Allah, makasih. Boleh. Kita kumpulin dulu. Nih, jelantahnya kita tuang dulu ya. Adek-adek tahu nggak? Ini, jelantah ini boleh nggak digunain lagi? Nggak boleh. Kalau sudah dipakai, kita bisa membuangnya, tapi buangnya nggak boleh sembarangan. Kalau kita buang jelantah sembarangan, itu bisa merusak lingkungan. Sejauh ini berapa banyak warga yang berpartisipasi, itu sekitar kurang lebih 20 warga yang rutin menyetorkan jelantahnya ke saya. Ada yang menyedekahkan, ada juga yang menjual ke saya. Manfaat untuk warga yang menyetorkan, kita akan memberi imbalan sesuai dengan nilainya, dan juga hasil dari penjualan kita gunakan untuk kegiatan sosial dengan pendirian taman baca. Taman Baca Ainia ini didirikan berbarengan dengan pengumpulan jelantah, karena memang di sini pure untuk sosial dan membantu ekonomi sekitar masyarakat. Taman Baca ini kami kelola selama pandemi ini. Tujuannya ya pertama mengajak masyarakat untuk mencintai buku, dan tantangan kita untuk mengurangi gadget pada anak-anak. Terus di sini anak-anak bisa pinjam pulang ke rumah tanpa khawatir terus rusak, karena untuk menumbuhkan minat baca itu kan bisa kita mulai dari hal yang kecil. Biasanya anak-anak kalau sore itu suka datang dengan membawa jelantah titipan dari orang tuanya, dan juga bermain di taman baca ini. Taman baca ini selain menyediakan buku-buku, kita juga bermainan alat edukatif sehingga anak-anak bisa menikmati kegiatan taman baca ini. Waalaikumsalam. Kabar nih? Ini Bu, titipan. Alhamdulillah, sekarang makin banyak nih Bu Nisa nih tiap hari. Hampir tiap minggu nganterin nih. Titipan sekarang. Teman-teman udah pada tahu. Udah pada tahu. Jadi tiap hari ya ada aja. Kita tuang Ibu ya. Daripada dibuang cuma-cuma. Banyak manfaatnya ini Bu. Ini bikin solokan jadi rusak. Aduh, apalagi di rumah saya Bu. Ya ampun, itu parit. Saya mau menyetorkan minyak jelantah karena untuk mengurangi polusi, untuk mengurangi pencemaran. Karena lingkungan saya itu kan rumahnya padat gitu. Parit-parit itu kadang-kadang kalau udah tercampur sama minyak gitu, udahlah pokoknya tersumbat gitu. Jadi terjadi banjir atau apa gitu. Dengan saya sekarang mulai mengajak tetangga, orang sekitar, alhamdulillah mengurangi pencemaran tersebut gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan besok ada lagi ya Bu. Iya, ditunggu, semangat ya. Siap Bu. Iya. Terima banyak ya Bu ya. Ya, jangan lupa. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya. Minggu depan datang lagi.
Ibu Ayu Wiwi merupakan salah satu mitra kami di Beli Jelantah yang melakukan koordinasi untuk melakukan pengumpulan di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Proses pengumpulan minyak jelantah yang dikoordinasi oleh Bu Ayu Wiwi akan digunakan selanjutnya dananya untuk kebutuhan Taman Baca Ainiyah yang berlokasi di Jakarta Timur. Biasanya kami melakukan penjemputan di tempat mitra kami seperti Bu Ayu Wiwi sebanyak sebulan sekali. Dan volume pengumpulan minyak jelantahnya sekitar 4-5 jerigen yang artinya sekitar 70-90 liter. Yuk Bu Ayu Wiwi, kita lakukan. Jadi ada beberapa opsi yang bisa digunakan gitu ya. Jadi yang pertama adalah mengolah minyak jelantah secara individu menjadi produk-produk skala rumah tangga gitu. Yang pertama bisa menjadi sabun cuci piring gitu ya, atau sabun batang. Yang kedua adalah menyalurkan minyak jelantah ini ke perusahaan sertifikasi yang ujung-ujungnya adalah diolah menjadi bahan bakar yang namanya biodiesel. Jadi ada beberapa opsi yang memang bisa digunakan ketika minyak jelantah yang digunakan sudah dihasilkan dan dikumpulkan. Untuk saat ini kami dari Beli Jelantah hanya melakukan proses edukasi dan pengumpulan minyak jelantah saja. Untuk proses pengolahan belum kami lakukan karena satu, kita belum mempunyai kebijakan secara nasional yang memang berfokus pada pengolahan minyak jelantah menjadi bahan bakar biodiesel. Jadi secara nasional regulasinya belum ada gitu. Dan yang kedua adalah secara visibility, secara ekonomi memang belum memungkinkan untuk mengolah minyak jelantah menjadi bahan bakar biodiesel karena biaya operasionalnya masih cukup tinggi untuk skala kecil. Kami menyalurkan minyak jelantah yang telah dikumpulkan ke perusahaan biodiesel tersertifikasi internasional ICC yang akan mengolah minyak jelantah tersebut menjadi bahan bakar terbarukan yang bernama biodiesel. Melalui proses reaksi kimia yang sederhana, minyak jelantah dapat diolah menjadi bahan bakar biodiesel yang bisa digunakan di mesin-mesin diesel mulai dari alat transportasi berat, dan juga bahan-bahan yang ada di pabrik. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana proses mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar biodiesel untuk skala kecil. Cukup 1 gram saja. Kita melakukan proses pengadukan sampai seluruh NaOH larut dalam etanol. Berikutnya melalui proses pengadukan dan juga reaksi kimianya akan mulai berlangsung. Oke, kita sudah selesai di proses pertama untuk reaksi kimianya, di mana akan dihasilkan biodiesel dan juga produk samping gliserol. Kita melihat ini di tahap skala kecil ya. Berikutnya nanti ada tahap kedua, yaitu tahap pemisahan, dan tahap ketiga yaitu pemurnian. Itu nanti di 2 tahap tersebut di skala besar sehingga dihasilkanlah bahan bakar biodiesel yang sudah murni dan sesuai standar yang bisa digunakan untuk alat-alat diesel. Jadi biodiesel itu adalah bahan bakar untuk mesin diesel yang sifatnya terbarukan. Mesin diesel adalah mesin-mesin yang digunakan di alat-alat berat dan juga mobil-mobil diesel serta alat-alat yang ada di pabrik-pabrik. Dan sifat dari bahan bakar biodiesel ini sebenarnya sangat ramah lingkungan. Utamanya adalah kandungan sulfurnya sangat rendah gitu ya, dan emisi karbonnya jauh lebih rendah dibandingkan solar biasa. Berdasarkan riset dari Uni Eropa bahwa minyak biodiesel berbasis minyak jelantah dapat mengurangi emisi karbon sampai 83% dibandingkan penggunaan solar biasa. Gitu.
gitu. Itu dari segi dampak positif secara lingkungan. Dari penggunaan biodiesel secara mesin pun itu sebenarnya bisa digunakan secara langsung, tapi memang sebaiknya saat ini dicampur dengan solar dengan kandungannya sekitar 30%. Makanya saat ini ada program pemerintah yaitu B30 di mana biodiesel dicampur oleh solar gitu, dan biodieselnya untuk yang program pemerintah ini berasal dari minyak sawit, belum dari minyak jelantah. Seperti itu. Ini kebun saya ya berukuran setengah meter dikali 5 meter. Ini dulunya tadinya timbunan sampah, tempat orang buang sampah sama tempat kucing-kucing ya dijadiin toilet gitu ya. Terus saya karena merasa lahan di teras saya terlalu kecil dan nggak bisa buat muat banyak tanaman, akhirnya saya inisiatif buat bikin seperti ini, raised bed kayak gini. Ini sekarang kita mau panen daun ubi. Ini daun ubinya nanti mau saya bikin goreng tepung. Kita pilih yang lebar-lebar, organik semuanya. Aku pupuknya, pestisidanya nabati juga, kayak gitu. Semua bikin sendiri dari ngolah limbah rumah tangga dari dapur. Perkenalkan, saya Ida, saya ibu rumah tangga dengan 4 anak yang keseharian saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga aktif edukasi kepada masyarakat untuk tata kelola limbah rumah tangga. Saya mulai memilah jelantah ini dari tahun 2018 ketika saya memulai hijrah minim sampah itu sekitar 2017, dan mulai memilah jelantah itu di tahun 2018 ketika saya menemukan belijelantah.com. Ketika saya bergabung dengan belijelantah.com, saat itu kan memang kami masih punya lahan bank sampah. Nah, di PAUD. Tapi ketika mulai pandemi mulai itu sekolah-sekolah ditutup. Tapi mau nggak mau, secara kenyataannya, realitanya, sampah kita itu malah bukannya berkurang sebenarnya ketika pandemi kan, malah tambah banyak. Dan itulah di situ kegelisahan saya. Kalau saya nggak terus memilah, mau dikemanain sampahnya gitu. Lalu saya pindahkan drop point-nya akhirnya di rumah saya, tapi sekarang jadi tiap bulan setiap tanggal 5 itu khusus untuk drop point minyak jelantah dan sampah anorganik. Bu Ida adalah salah satu mitra dari Beli Jelantah. Bu Ida banyak mengumpulkan minyak jelantah, lalu dikumpulkan kami Beli Jelantah, hingga akhirnya diproses menjadi bahan bakar biodiesel. Beliau tidak hanya mengumpulkan minyak jelantah, tapi juga memberikan sosialisasi dan edukasi, bahkan pelatihan kepada masyarakat terkait bagaimana kita mengolah minyak jelantah dengan baik, bahkan bisa mengolah minyak jelantah menjadi sabun yang lucu-lucu. NaOH-nya kita tuangkan ke air sedikit-sedikit. Jangan terbalik, jangan air yang masuk ke NaOH. Takutnya nanti akan meledak. Dan hati-hati melakukan hal ini, diaduk terus sampai agak jernih dan nanti suhunya suam kuku. Setelah larutan NaOH dan airnya sudah suam kuku,
Nanti kita bisa tuangkan ke minyaknya. Tuh. Nanti akan larutannya tuh kayak namanya homogen. Nggak akan kayak minyak lagi, tapi dia seperti susu. Baru kita pakai hand blender biar cepat. Kita biarkan sampai 24 jam sampai bisa dilepas dari cetakan. Kita taruh di tempat yang bersirkulasi udara yang baik selama 2 minggu sampai 4 minggu. Ini gunanya untuk melepaskan sisa-sisa residu dari NaOH-nya agar bisa aman untuk di kulit saat kita mencuci piring atau mencuci baju. Sabun jelantah kenapa ya dibilang ramah lingkungan gitu? Kok nggak takut ya? Itu kan minyak gitu. Apa iya bisa bersihin? Jadi si minyak ini tuh sudah tadi kan ada si bahannya itu ada NaOH ya, ada soda api. Nah dia ini bahan lieknya disaponifikasi, dijadikan sabun si minyaknya jelantah ini. Nah itu relatif jadi lebih aman. Kalau kita buang sisa-sisa cuci piringnya, cuci air cuciannya itu kita buang ke saluran air itu udah lebih aman. Karena sudah melalui proses saponifikasi namanya. Saya berharap agar kegiatan beli jelantah ini menjadi lebih masif, lebih banyak eksis di berbagai kota di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar yang memang masyarakatnya banyak menggunakan memasak minyak goreng gitu ya, dan ujung-ujungnya akan menghasilkan banyak minyak jelantah. Dan saat ini masih banyak kota-kota besar yang belum mengelola minyak jelantahnya secara baik, secara masif, dan secara terregulasi gitu. Dan kami berharap juga bahwa nantinya pemerintah dapat menelurkan sebuah kebijakan yang sifatnya nasional yang mendukung tata kelola limbah minyak jelantah, baik itu dari segi edukasi, dari segi pengumpulan, sampai pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel.